Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Sebelum kita mulai ke pembahasan, silakan teman-teman bisa cek terlebih dahulu ke channel saya yang satu lagi ya guys ya, yaitu adalah Nanscreen, merupakan channel gaming saya ya guys ya. Silakan bisa di-subscribe dulu ya guys ya, sekalian supportnya ya guys ya. Oke, sekarang kita akan langsung saja ke pembahasan ya guys ya, yaitu mengenai blue screen yang bisa dibilang disebabkan oleh file yang namanya ini ya guys ya, yaitu adalah igdkmd64.sys. Mungkin teman-teman juga ada yang beberapa gitu ya guys ya, yang suka mengalami blue screen ini gitu ketika mungkin komputernya lagi ngehang atau lagi apa gitu ya guys ya. Sebenarnya blue screen ini disebabkan oleh apa ya guys ya? Oke, sekarang saya akan bahas dulu ya guys ya. Apa itu igdkmd64.sys? Nah, file yang namanya ini ya guys ya, igdkmd64.sys ini adalah file driver ya guys ya, bisa dibilang ya guys ya. Oke, ya pokoknya segala sesuatu yang file yang ujungnya sys itu adalah file driver ya guys ya, di mana file tersebut bekerja benar-benar ya guys ya, menghubungkan antara BIOS dengan sistem operasi ya guys ya. Jadi file sys ini kalau misalnya bisa dibilang not responding atau mungkin kehapus atau mungkin korup dan lain sebagainya, akan menyebabkan sistem tersebut menjadi tidak stabil ya guys ya. Termasuk file ini ya guys ya, igdkmd64.sys. Nah, sebenarnya file ini tuh file sistem untuk apa sih guys ya? Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang sama kayak saya, yaitu menggunakan Intel HD. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan Intel HD, Intel UHD, pokoknya menggunakan grafik yang dari Intel, itu pasti teman-teman akan menemukan file yang namanya ini, igdkmd64.sys. Kalau misalnya teman-teman menggunakan 64 bit ya, terutama ya guys ya, karena yang 32 bit itu ada khusus ya guys ya, yaitu yang 32 ya guys ya. Tapi kalau 64 itu ada dua. Tapi kebanyakan teman-teman kalau misalnya blue screen pasti errornya adalah yang igdkmd64.sys kalau misalnya 64 bit ya guys ya. Nah, itu adalah file yang bisa dibilang adalah penghubung ya guys ya, antara grafik teman-teman ya guys ya, atau bisa dibilang iGPU Intel teman-teman kepada ini sistem operasi teman-teman. Jadi kalau misalnya file ini bermasalah atau bisa dibilang ya Intel HD teman-teman bermasalah, maka akan blue screen seperti ini ya guys ya. Oke, blue screennya di sini ada yang sistem treat exception not handle seperti yang ada di foto ini, dan juga ada teman saya, kebetulan teman ini saya gitu ya guys ya, ada yang mengirimkan kepada saya gitu, ternyata mengalami blue screen yang sama ya guys ya, igdkmd64.sys. Tapi kebetulan ini fotonya memang tidak jelas ya guys ya, tapi dia stop kodenya itu berbeda dengan foto yang sebelumnya, yaitu ini system thread exception not handle. Kalau di sini adalah system service exception. Sebenarnya sama aja ya guys ya, kalau secara basically gitu ya guys ya, ini sebenarnya bisa dibilang sama ya guys ya. Penyebabnya adalah bisa dibilang file ini not responding ya guys ya. Nah, jadi sebenarnya penyebabnya ada dua ya guys ya. Ada dua kasus ya guys ya. Di sini ada dua skenario. Pertama, kalau misalnya teman-teman ternyata mengalami blue screen ini hanya sekali ya guys ya, di mana teman-teman sedang melakukan atau bisa dibilang membuka aplikasi dengan banyaknya luar biasa ya guys ya, sampai membuat sistem responding, maka blue screen ini disebabkan karena file ini not responding. Mungkin teman-teman juga sering lah ya guys ya mengalami not responding ketika kalau misalnya membuka aplikasi terlalu banyak ya guys ya. Nah, sama halnya ya guys ya dengan file driver ini. Kalau misalnya teman-teman terlalu banyak membuka aplikasi, maka akan memberatkan driver-drivernya juga. Nah, ternyata yang berdampak adalah Intel HD teman-teman, yaitu igdkmd64.sys ini yang menyebabkan akhirnya not responding dan blue screen. Bedanya kalau aplikasi not responding bisa kita entax dan udah beres ya guys ya. Tapi kalau driver not responding, otomatis pasti bakal blue screen ya guys ya. Mau not responding apapun ya guys ya. Kalau misalnya not respondingnya masih bisa diatasi sedikit, pasti akan nge-lag ya guys ya. Mungkin kursor teman-teman jadi berhenti, terus tiba-tiba pindah, mungkin patah-patah kayak gitu ya guys ya. Tapi kalau udah not respondingnya bener-bener parah ya guys ya, pasti akan blue screen kayak gini ya guys ya. Nah, itu adalah mekanisme Windows biar nggak rusak ya guys ya. Kalau misalnya drivernya nggak ada ya guys ya, nanti bisa aja BIOS tuh bakal sewenang-wenang ke sistem operasi teman-teman yang akan merusak komputer teman-teman. Makanya kenapa blue screen ini sebenarnya adalah mekanisme yang bagus ya guys ya dari Windows ya guys ya, mencegah kerusakan yang lebih parah daripada sistem operasi teman-teman, seperti itu ya guys ya. Nah, tapi skenario yang kedua adalah kalau misalnya teman-teman ternyata mengalami blue screen ini sering banget ya guys ya. Oke, itu berarti ada masalah di drivernya ya guys ya. Yang pertama adalah mungkin driver tersebut kena virus. Berarti kita harus bisa dibilang ya harus nge-scan gitu ya guys ya, menggunakan antivirus yang teman-teman biasanya percaya gitu ya guys ya. Atau mungkin yang kedua karena memang drivernya bisa dibilang ya rusak gitu, karena mungkin teman-teman menggunakan komputer dan sering mati listrik atau apa. Nah, itu juga jadi penyebab ya guys ya. Berarti teman-teman harus menginstal ulang drivernya ya guys ya. Drivernya cukup install ulang aja ya guys ya. Banyak kok ya guys ya di internet, di bagian Intel ya guys ya, khusus Intel gitu ya guys ya. Itu banyak banget kok untuk driver iGPU-nya. Atau kasus ketiga adalah
adalah memang file tersebut bisa dibilang sudah outdated ya guys ya. Mungkin kalau misal teman-teman menggunakan Windows 11 tapi Intelnya tuh masih Intel GMA gitu ya guys ya, bukan Intel HD lagi, Intel GMA udah lebih jadul lagi, itu bisa aja ya guys ya IGDK MD64.SCS ini malah menjadi bisa dibilang unsupported ya guys ya ke sistem operasinya, sehingga akhirnya not responding ya guys ya. Karena kita tahu sendiri lah kalau Windows modern ini menggunakan sistem yang terlalu besar sekali ya guys ya, karena makin kesini memang Windows ini makin boros ini ya guys ya, mungkin boros hardware gitu bisa dibilang kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih menggunakan laptop jadul atau komputer jadul, pasti IGDK 64-nya juga akan jadi bermasalah seperti itu ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin cukup pembahasannya kayak gitu ya guys ya, karena memang file ini itu bisa dibilang terintegrasi dengan sebuah file ini ya guys ya. Oke, yang namanya di sini juga sama ya guys ya, nama depannya adalah IG ya guys ya, tapi di sini adalah IGFX. Bedanya kalau di sini filenya berbentuk exe ya guys ya, tapi kalau misalnya teman-teman ini ya guys ya, melacak gitu file ini kaitannya kemana, pasti kaitannya adalah ke sini ya guys ya, IGDK MD64.SCS. Ini adalah file yang diproteksi oleh Windows ya guys, oleh sistem Windows. Jadi teman-teman harus membuka hidden file sistemnya dulu biar bisa ngebuka file ini ya guys ya. Ada di sistem 32 ya guys ya, seperti itu. Tapi ada juga di syswow 64 ya guys ya, kalau misalnya yang versi 32 bitnya kayak gitu ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin cukup sekian ya guys ya. Jadi teman-teman juga memang semoga mengerti gitu ya, kalau blue screen ini disebabkan oleh Intel HD ya guys ya. Oke, jadi Intel HD teman-teman kebetulan not responding dan akhirnya ya membuat blue screen kayak gini. Mau yang system thread exception not handle maupun yang ini ya guys ya, system service exception, ini fotonya nggak jelas ya, mohon maaf ya guys ya. Itu cara menyelesaikannya sama persis ya guys ya, bener-bener sama persis, dan juga penyebabnya sama persis ya guys ya. Intinya adalah file ini ya guys ya. Oke ya guys ya, terima kasih ya guys ya. Jangan lupa subscribe ya, juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini agar bisa berkembang juga ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pradika. See you next time.